dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada topik ini, jam ini kita masih bisa menjalankan suatu ibadah, yaitu ibadah puasa dengan baik dan sempurna. Semoga ibadah kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa semoga kita selalu diberikan panjang umur sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Dan tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga besok di yaumil qiyamah kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam episode kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melantunkan kalimat takbir yang benar menurut ilmu tajwid. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya video-video dari saya semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Yang pertama, cara melantunkan takbir yang benar, karena ini momen lebaran. Sebentar lagi kita akan lebaran. Saya akan menjelaskan bagaimana cara melantunkan takbir yang benar. Oke, yang pertama, cara melantunkan takbir yang benar yang pertama adalah cara melafazkan Allahu Akbar. Ini lamnya harus dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya apa? Tebal. Seperti contoh Allahu Akbar. Ini harus tebal, tidak boleh tipis ya. Seperti begini. Allah tidak boleh ya. Harus tebal. Allahu Akbar. Nah, ini harus tebal. Artinya tafkhim itu artinya adalah tebal. Yang pertama, cara melafazkan lamnya harus tafkhim, dibaca tafkhim alias tebal. Dan yang kedua, cara melafazkan lafaz akbar. Ini roknya juga harus dibaca tebal, baik dalam tingkah wakof ataupun wasol. Nah, ini juga dibaca tafkhim harus tebal. Allahu Akbar harus tebal. Tidak boleh Allahu Akbar tipis ya, tidak boleh ya. Semuanya harus tebal. Yang pertama, cara pembacaan lam ini juga harus tafkhim. Yang kedua, cara pembacaan roknya itu harus tafkhim, harus tebal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu semuanya harus tebal. Yang kedua, cara melafazkan atau melantunkan takbir yang kedua itu antara wakof dan wasol harus ada bedanya. Maksudnya begini ya, cara melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu andaikan wakof ya harus jelas wakofnya, andaikan wasol ya harus dibaca hurufnya. Maksudnya begini, contohnya begini aja. Contohnya yang wakof. Allahu Akbar, bernafas. Allahu Akbar, bernafas. Allahu Akbar, bernafas. Nah, ini cara tingkah wakof, harus bernafas walaupun cuma sebentar, walaupun cuma satu nafasan misalnya ya. Ini harus jelas. Andai kan tingkah wakof harus bernafas walaupun sebentar, harus bernafas. Tidak boleh bacanya kelihatannya wakof tapi
terus aja, tapi wasol ya, tidak boleh seperti contoh begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini cara membacanya kelihatannya wakof, tapi tidak bernafas alias wasol, ini kurang pas ya. Yang pas ya begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tingkah wakaf harus pakai nafas. Karena apa? Belum dikatakan wakaf kalau tidak pernah bernafas walaupun cuma sebentar ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, andaikan wasol harus dibaca hurufnya. Tidak boleh wasol tapi tidak boleh kelihatannya wakaf tapi sebenarnya wasol ya, tidak dibaca hurufnya. Nah, kalau wasol harus dibaca hurufnya. Contohnya seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini harokat ro harus dibaca dhamma, harus jelas ya. Tidak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tingkah wasol harokatnya ro berupa dhamma itu harus dibaca dengan jelas. Ini andaikan wasol. Saya ulangi kembali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang kedua. Yang kedua harus ada perbedaannya antara wakof dan wasol. Kalau dibaca wakof ya harus bernafas walaupun sebentar. Kalau dibaca wasol ya hurufnya ro itu harus dibaca dengan jelas. Terus yang ketiga, cara pembacaan atau melantunkan takbir yang benar yang ketiga ini terletak pada akhir kalimat, yaitu walillahil hamdu. Ini walillahil hamdu aslinya, tapi kalau diwakafkan harus walillahil hamd. Ini harus jelas ya. Karena apa? Karena ini termasuk qalqalah. Ini harus dibaca walillahil hamdu, aslinya walillahil hamdu aslinya. Nah, berhubung ini diwakafkan, cara membacanya harus disukun walillahil hamdu, harus jelas qalqalahnya. Karena ini termasuk huruf qalqalah, harus jelas. Tapi kebanyakan di masyarakat kita ini banyak yang belum tahu, banyak yang membaca walillahil hamd. Ini yang jadi permasalahan ya. Kalau walillahil hamd ini maknanya sudah beda. Ya, begini kalau bahasa Arab itu begini ya, andaikan salah dalam pengucapan tetap maknanya sudah berbeda. Yang benar walillahil hamd. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Contoh yang mangkom, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian penjelasan saya, yaitu tentang cara melantunkan takbir yang benar. Semoga apa yang saya bicarakan tadi ada manfaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.